Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Bioteknologi Dasar. Ya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang teknologi nano dalam bioteknologi. Sebelumnya, capaian pembelajaran ya untuk materi kali ini, tentu Anda dapat menjelaskan apa itu nanoteknologi dan sejarah perkembangan nanotek. Kemudian Anda dapat menjelaskan aplikasi nanotek dalam berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pangan, teknikan, maupun beberapa produk aplikasinya dalam produk bioteknologi lainnya. Kemudian Anda dapat menjelaskan jenis-jenis dari uh, nanomaterial ya yang digunakan untuk perkembangan dalam nanoteknologi, kemudian menjelaskan beberapa peristiwa atau teknologi nano secara alami yang ada di alam. Berbicara tentang nano, tentu Anda berpikir ya sesuatu hal yang kecil atau bagaimana ya, mungkin istilah nano ini sudah familiar bagi Anda. Apakah itu nano-nano ya, permen nano-nano, apakah itu iPod nano, atau Nano Karno. Tentu banyak pemikiran ya tentang istilah nano. Kalau seandainya teknologi sendiri, tentu Anda sudah paham bagaimana sebuah aplikasi pengetahuan dalam uh, aplikasi praktis ya, praktek dalam sebuah penyelesaian permasalahan yang dihadapi manusia ya, apakah itu dalam bentuk apa namanya digital dan lain sebagainya. Oke. Kalau seandainya kita lihat ya, nano sendiri dalam aplikasi sains ya merupakan fenomena material dalam skala kecil ya. Nano, ada nano, ada pico, ada mikro, macam-macam ya. Kemudian nanoteknologi tentu bagaimana kita mengaplikasikan nanoscience ini ke dalam sebuah apa namanya manipulasi sebuah ukuran material ya, tentunya yang dapat kita aplikasikan dalam berbagai hal ya, apakah itu di bidang material struktur bahan, apakah itu dalam material partikel, apakah itu dalam material komposit dan lain-lain sebagainya. Namun untuk nano sendiri itu sudah banyak dikembangkan ya, berbagai pengembangan ini tidak terlepas dari keilmuan fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer ya, elektronik. Nah, ini saling bersinergi untuk membuat sebuah produk nano yang bisa diaplikasikan lebih tepat ya tentunya. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat ya sebuah material berdasarkan ukuran, kita ambil saja ya air ya dengan ukuran 0,1 nanometer ya, sangat kecil sekali ya kalau untuk partikel air gitu. Mungkin glukosa, antibodi, virus ya, virus dengan ukuran 100 nanometer ya, bakteri ya, dan lain 1000 nanometer atau 1 mikron ya, kemudian beberapa sel lainnya ya. Tentu kita dapat melihat ukuran nano itu seberapa sih gitu. Kalau seandainya kita ambil lagi ya ukuran berkisar antara 0,1 sampai 10 nano ya dengan ukuran yang sangat kecil. Oke. Bahkan kita dapat kalau seandainya kita ambil ya secara praktis ya, kalau seandainya Anda melihat helai rambut ya, kalau helai rambut itu dibagi menjadi seperseribu ya dari helai rambut tersebut, begitulah ukuran nano besarnya ya, satu helai rambut yang dibagi seperseribu. Oke, kalau seandainya kita lihat base nano itu sendiri ya dalam ukuran itu artinya 1/1 miliar atau 10 pangkat min 9 ya, 1/miliar ya, begitu besar ukuran 1 nanometer itu. Maaf, tadi bukan ini ya, bukan 1000 malah. 1 nanometer itu bahkan sebanding dengan setara dengan 1/50 ketebalan sehelai rambut ya.
Jadi sangat-sangat kecil sekali. Oke. Tadi kita sepakat bahwasanya material skala nano itu berukuran antara submikrometer ya, atau 10 pangkat 6 meter, atau nanometer ya, atau 10 pangkat min 9 per miliar. Materialnya sangat mikroskopis, bahkan hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat ya, mikroskop, scanning elektromagnetik makroskopis ya, kemudian ada transmission ya, atau TEM ataupun SEM ya, untuk melihat ukuran nano tersebut. Kemudian beberapa contoh ukuran nano ya dalam sebuah material, ada tabung nano karbon ya, serbuk berukuran quantum dot, molekul biologis ya, ini salah satu berukuran nano juga, partikel yang berukuran biologis, RNA, protein ya. Kemudian memiliki sifat yang sangat berbeda dengan material dari bahan. Artinya kita memiliki sebuah sifat dengan karakteristik yang sama ya, namun sifatnya itu material itu sendiri tidak jauh berbeda dengan ukuran yang besar gitu. Kalau seandainya kita melihat ya sejarah bagaimana penemuan nanoteknologi ini dari seorang ilmuwan fisika ya, Richard Feynman, dia mendapatkan Nobel tentang maaf ya pada tahun 1959 ya, dia mempresentasikan sebuah karyanya yang There is Plenty of Room at the Bottom ya. Jadi ini pertama kali dia mengemukakan bagaimana sebuah karakteristik material yang sangat kecil ya akan memberikan berbagai peluang baru untuk masa depan ya. Artinya ini akan membuat sebuah terobosan-terobosan ya dalam pengembangan teknologi yang dulunya sangat besar, dia memiliki ukuran space yang sangat luas dengan ukuran yang sangat kecil, itu bisa dengan kapasitas yang sama gitu, membandingi memiliki kapasitas yang sama dengan ukuran yang besar gitu. Kemudian itu dikembangkan ya, istilah nano sendiri itu pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Jepang ya, oleh Naomi ya. Kemudian beberapa ahli fisika lainnya seperti Eric Dekler ya, dia beberapa buku ya yang ditulis oleh Eric ya, kemudian dia mempopulerkan nanoteknologi sendiri ya. Oke, mengapa harus nano ya? Kalau seandainya kita lihat secara sifat-sifat bahan dalam dunia mikroskopis itu berubah menjadi optimal ya, karena kita prinsipnya ukurannya saja yang dimanipulasi ya. Ini bisa kita aplikasikan dalam sifat listrik, mekanik, otomatik ya, kemudian beberapa material lainnya ya dalam kondisi yang optimum. Oke, di perkembangan teknologi nano sendiri ya di dunia bahkan ya, Jepang dan Amerika Serikat itu merupakan negara yang terdepan dalam riset nanoteknologi ya. Jepang dengan grup expert group on nanotechnology, kemudian Amerika Serikat itu National Nanotech Initiative ya. Jadi ini salah satu penggerak ya bagaimana riset-riset nano itu sangat menjadi solusi ya dari berbagai permasalahan baik di kesehatan, engineer maupun pangan. Ya. Di Indonesia sendiri kita ya pada saat itu PT Dirgantara bekerjasama dengan LAPAN, dia merancang sebuah satelit nano yang disebut dengan Indonesian Nano Satellite atau InSatellite One ya. Kemudian beberapa universitas ya yang sudah mengembangkan riset nano seperti ITB ya dengan nanomedicine, nanomaterial, nano device ya, macam-macam ya. Kemudian sudah beberapa riset nano ini juga sudah diterapkan dalam penelitian stem cell. Oke, berbicara tentang nanotech berarti kita berbicara tentang sebuah ukuran partikel atau material ya, material yang dimanipulasi. Dalam dunia kedokteran sendiri pengembangan sistem nano ya sudah
aplikasikan bagaimana sebuah obat itu bisa bekerja optimal dalam targetnya ya. Nah, kemampuan nanopartikel yang berkonjugasi dengan biomolekul yang ada pada jaringan dan otot itu akan meningkatkan kinerja obat. Ini salah satu target dari bagaimana nanopartikel ini bisa apakah itu nano herbal, apakah itu nano material dari partikel senyawa tersebut ya yang diinjeksikan pada target penyakit. Nah, kalau seandainya kita lihat ini adalah sebuah ilustrasi ya bagaimana sifat unggul dari sebuah material nano itu dapat bekerja ya dengan baik ya pada sumbernya. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, kalau Anda beberapa iklan ya anti aging dengan teknologi nano gitu, misalkan sebuah serum yang bisa bekerja lebih optimal ya ketika dia partikelnya itu dibuat dalam bentuk nano. Artinya dia dapat lebih mudah terserap ya, lebih mudah terserap dalam kulit, bekerja lebih optimal tentunya dibandingkan dengan partikel yang tidak nano. Nah, bahkan terobosan terbaru pada saat ini untuk nanotech ya di bidang kedokteran itu bahwa ilmuwan ya, pusat ilmu dan teknologi nasional China ya, dan Arizona State University itu sudah mengembangkan bagaimana sebuah nanopartikel ya, pembuatan sebuah robotik ya dalam menghantarkan atau bekerja untuk pengobatan kanker. Nah, ini sangat menarik sekali ya ketika seseorang diinjeksikan atau disuntik ya pada jarinya gitu mungkin sebuah robotik ya yang sudah didesain membawa obat pada sasaran suatu penyakit, kemudian di mana robotik ini bisa berkaitan dengan sel darah gitu. Kemudian kita bisa juga mengontrol ya bagaimana si robot ini bisa bekerja mencari sel-sel kanker yang menyebar dalam seluruh tubuh gitu. Sehingga ketika dia sampai pada sel tersebut, dia akan mengeluarkan serumnya gitu atau obatnya ya untuk menghancurkan si kanker. Nah, ini apa namanya? Sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan. Kalau seandainya kita melihat ilustrasinya bagaimana nanorobotik ini dibuat dari lembaran DNA ya yang digulung hingga menjadi membentuk sebuah tabung dan berisi obat pembekuan darah gitu. Nah, pada bagian luarnya para peneliti menempelkan sebuah molekul DNA kecil ya, di mana ini akan dapat mengikat protein yang terdapat pada tumor. Sehingga ketika robot itu mencapai tumor, molekul tersebut akan melekat dan melepaskan obat tersebut ya sehingga bisa mendegradasi sel tumornya. Oke. Ya. Keunggulan ya dalam pengobatan ya dengan teknik ini tentu sangat-sangat efisien sekali ketika seorang kanker itu harus diterapi. Nah, ini artinya ada sel yang terimbas ya ketika kita melakukan kemo. Nah, ini kalau seandainya seperti ini, dia hanya bekerja pada sel sasaran saja, sel kanker saja. Tidak mempengaruhi, tidak ada efek samping terhadap sel normal. Ya. Kemudian aplikasi nanotech di bidang pangan. Nah, ini yang sangat menarik ya, bagaimana nanotech itu sudah merambah pada industri pangan. Salah satunya bagaimana dalam pemrosesan pangan ya, teknik dalam pembuatan pangan itu sendiri, kemudian produk pangan fungsional, food monitoring ya, bagaimana kita mengontrol sebuah pangan tersebut aman atau tidaknya, kemasan pangan ya, bagaimana pangan ini bisa memiliki daya simpan yang lebih lama, kemudian di bidang pertanian juga nanofarm dalam bentuk biofertilizer ya. Nah, food processing di sendiri di mana kita dapat menambahkan ya sebuah partikel nano ya dalam pangan itu sendiri untuk meningkatkan misalkan ya sifat flow ya, kemudahan untuk dituang ya, kemudian kestabilan warna selama sebuah proses kemudian daya tahan, daya simpan terhadap pangan itu sendiri. Seperti penambahan nanopartikel aluminosilikat ya, dalam bentuk anti-checking agent dalam pembuatan pangan dalam bentuk granular ya atau tepung. Nah, ini lebih
biasa kita temukan ya beberapa jenis pangan. Kemudian ada anatase dioksida ya, di mana dia sebagai aditif pemutih dan pemberi tampilan cerah pada produk permen, gula, keju, dan lain-lain. Kemudian food aditif ya adalah penambahan nanopartikel berbentuk warna seperti karotenoid, likopen ya yang diambil yang diekstrak dari buah-buahan. Kemudian nutritional aditif ya penambahan nutrisi pada pangan itu sendiri dengan adanya nanopartikel atau nanokapsul ya. Kemudian ada flavor aditif juga. Nah ini Anda bisa lihat ya salah satu suplemen ya di mana ada nano sinergi ini spray for life ya. Jadi orang itu bisa memenuhi pengobatannya atau asupan nutrisinya itu dengan hanya menyemprotkan cairan nano spray tadi ya. Di mana dia sudah banyak mengandung vitamin, kalsium, B kompleks dan lain sebagainya. Suplemen lah gitu. Anda pernah lihat produk-produk seperti ini ya berkembang seperti kayak propolis, apalagi ya yang British propolis gitu ya. Ini ada dari satu leak Mato ya, yang dari tomat. Kemudian ada produk slim sex coklat ya, di mana orang bisa dapat menambahkan partikel nanosilika dengan yang dilapisi gugus coklat ya, di mana ini meningkatkan cita rasa dengan jumlah coklat dan gula yang lebih sedikit. Artinya ini sangat baik untuk diet gitu, tapi dengan rasa yang sama ya, seperti itu. Kemudian ada kemasan antimikroba. Nah ini juga Anda pernah mendengar iklan ada nano silver gitu. Nah kenapa bahan-bahan rumah sakit ya, rumah sakit itu maksudnya bukan bahan ya, alat-alat rumah sakit itu terbuat dari silver. Nah, itu salah satunya bagaimana partikel perak ini dapat dijadikan sebagai antimikroba ya, mencegah pertumbuhan jamur, bakteri ya. Nah, ini juga yang digunakan bagaimana sebuah kemasan pangan atau makanan itu bisa bertahan lama ketika kita menggunakan packagingnya dengan nano silver. Kemudian ada nanopartikel oksida ya dengan melindungi makanan dari sinar UV ya salah satunya. Kemudian ada polimer salah satu contohnya PET atau nilon ya, nanokomposit polimer ya, meningkatkan sifat fisik, mekanik dan daya tahan panas ya pada sebuah kemasan pangan. Kemudian deteksi mikroba pada pangan ya, ini salah satunya bagaimana bisa dijadikan sebagai dengan adanya nanobioilluminescence detection spray ya, kita dapat melihat adanya kontaminasi pada pangan itu dengan ditembakkannya ya spray ini, kita dapat melihat adanya mikroba-mikroba yang berpendar gitu. Jadi kemampuan illuminescence ini dapat meningkat pertumbuhan mikroba seperti Salmonella, E. coli ya, sehingga kita dapat melihat oh ini sudah terkontaminasi ketika pengecekan dengan menggunakan spray bioluminescence. Kemudian pengujian kadaluarsa ini salah satu sensor ya, di mana pengembangan ini sudah dikembangkan oleh Kraft ya, bekerja sama dengan dari Rutger University ya. Sebuah nanosensor yang sangat sensitif terhadap gas yang dikeluarkan dari makanan yang basi ya. Jadi mungkin ada alarm ya yang muncul ketika kita melewatkan makanan tadi lewat nanosensor tadi. Oke, itu adalah bagaimana aplikasi nano dalam bidang pangan. Kemudian dalam bidang keteknikan ya, ini beberapa jenis material ya dari nano itu sendiri. Ada reinforced plastik, kemudian ada reinforced keramik ya, di mana plastik ini di mana plastik yang telah diperkuat hingga sekuat baja ya, digunakan untuk rompi anti peluru, baling-baling helikopter dan perangkat lainnya. Kemudian kalau yang keramik itu diperkuat untuk material lain seperti digunakan pada mesin mobil hingga sistem persenjataan.
Nah, ini beberapa perkembangan untuk nano composite ya di bidang material ya, bangunan gitu. Di sini bagaimana nanovar ya, salah satu material yang pada level atomik ya sudah digunakan dalam membangun sebuah kilang minyak ya yang ada di laut. Nah, fungsinya di sini bagaimana nano composite ini bisa tahan terhadap apa namanya, korosi ya, apa bukan korosi, maaf, ya korosi ya atau pengikisan dari air laut. Kemudian juga beberapa antimikroba juga. Nah, fungsinya ya untuk memproteksi pipa-pipa yang ada di laut, di air laut ya, dari korosi, kemudian coating juga untuk apa namanya, digunakan pada ring dan platform yang berfungsi sebagai menghalang debu dan kotoran ya. Kemudian selain itu juga ramah terhadap lingkungan. Kemudian salah satu pengembangan di bidang otomotif ya disebut dengan carbon nanochips ya, di mana teknologi ini sudah dikembangkan dengan komposisi di mana dia sangat kuat dan ringan ya, yang akan membuat revolusi kekuatan material itu lebih bahkan berkali lipat daripada yang sebelumnya gitu. Artinya nanochip ini mampu mempengaruhi industri ruang angkasa dan industri otomotif. Bila mobil yang dilapisi karbon nanochips akan membuat si pengemudi tidak usah takut lagi ya jika terjadi kecelakaan. Artinya sangat kuat gitu. Bila badan pesawat dilapisi karbon nanochips, kekuatannya akan menjadi luar biasa ya. Akibatnya pesawat akan mampu menahan gesekan dari benda-benda apapun ya. Nah, ini pengembangan untuk nanochips ya, untuk beberapa, maaf, ini untuk pengembangan ya beberapa teknologi nano dalam dunia otomotif ya. Ada nanopartikel, ada nano apa namanya, nano struktur elektroda, kemudian polimer polimer nanocomposite. Jadi bagian-bagian dari mobil itu sudah didesain dengan material-material yang berbeda-beda ya, tidak sama. Baik, kita masuk ke nanoteknologi yang ada di alam, teknologi nano yang ada di alam. Sebenarnya alam ini sudah menyuguhkan sebuah teknologi yang sangat luar biasa ya, kalau seandainya kita lihat ya, kalau kita amati sesama ya, salah satunya ada di sekitar kita. Kita lihat cicak ya, cicak adalah hewan yang sangat mudah ditemukan di rumah tentunya gitu ya. Nah, kalau Anda melihat ya, ketika cicak itu menempel di dinding, itu dia ada sebuah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa ya, ketika dia bisa menempel itu tidak mudah jatuh. Di situ ada sebuah partikel kecil ya, rambut-rambut kecil yang dapat menahan beban dari si cicak tersebut ya, sehingga dia tidak mudah jatuh. Kemudian ada nanomagnetik ya. Anda pernah melihat ya, hewan itu tidak akan pernah tersesat ya, walaupun di hutan belantara manapun atau di laut manapun ya, dia pasti akan pulang ya. Nah, di mana kita melihat ya, ada sebuah desain ya pada otak hewan tersebut mengandung sebuah sensor nanomagnetik yang dapat menyebab apa ya, membuat si hewan itu lebih ada sebuah ikatan ya, yang menyebabkan dia itu tidak lupa akan asal muasalnya atau daerah yang sudah pernah disinggahinya gitu. Kemudian pada kupu-kupu, nah ini salah satu juga yang sangat ciptaan Allah yang sangat indah sekali ya, dari sebuah desain motif dari sayap ya, sayap. Kemudian ada beberapa juga yang mengeluarkan cahaya tentunya gitu, dimana di situ ada material nano ya, yang berstruktur nano ya, sehingga dapat dilihat interferensi cahaya ya, seperti minyak dengan air ya, yang ada di dalam air ya, karena dihasilkan degradasi warna yang sangat cantik gitu maksudnya.
Kemudian kunang-kunang, nah ini salah satu hewan yang sering kita temukan di malam hari ya. Dia memiliki dapat menimbulkan menghasilkan cahaya pada bagian tubuhnya ya. Ini yang disebut dengan nanobioilluminescence ya. Cahaya ini dihasilkan karena adanya elektron yang dihasilkan oleh enzim dari kunang-kunang ya. Dan biasanya bersifat stabil. Kemudian serangga air ini salah satu juga kita dapat melihat bahwa hasilnya serangga air ini tidak mudah tenggelam ya ketika dia berada ya berjalan di atas air ya, karena itu ada rambut kecil ya berukuran nano yang dapat menahan tubuh si serangga. Teratai juga termasuk tumbuhan ya yang memiliki teknologi nano ya, dimana kalau seandainya kita lihat air itu tidak akan pernah melekat ya pada permukaan daun teratai. Laba-laba, nah ini salah satu juga yang kita lihat ya bagaimana struktur dari jaring laba-laba ini, serat dari laba-laba ini sangat kuat ya, bahkan dapat merangkap mangsanya atau musuhnya dengan ukuran yang lebih besar daripada dirinya. Nah ini beberapa riset ya tentang nanopartikel. Manfaatnya ya dapat mendesain material sesuai dengan keinginan kebutuhan, tidak terjadi pemborosan material ya, kemudian efisien dan optimal dalam pemanfaatan material, sifat-sifat performa material dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Nah ini adalah beberapa pengembangan riset nano untuk kedepannya ya dalam pembuatan material ya, terutama di bahan baku ya di bidang teknologi informasi, transformasi, elektronik, kemudian di bidang bioteknologi apalagi ya, pangan dan pertanian itu sangat membutuhkan farmasi dan kesehatan juga dapat meningkatkan ya kualitas obat dan pengobatan dan lain sebagainya. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dikerjakan kuis dan tugasnya, baca modul dan tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.